Wilayahnya Unpar termasuk lingkungan kita. Karena Unpar ada di Cimuleut, Unpar ada di tengah-tengah masyarakat, punya hak dan kewajiban yang sama terhadap lingkungannya. Suara yang tidak didengar ya suara yang terdengar tapi dihiraukan. Nama saya Erin Krianto, saya tinggal di RT 1 RW 11, Kelurahan Hegarmana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Di era sekarang itu, kenapa suara rakyat tidak didengar? Mungkin ada salah pemahaman ya dari penyelenggara negara, dari partai politik, bahwa kita menganut paham demokrasi. Jadi ada kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, terus ada kolaborasi antara pemerintah dengan rakyatnya yang terputus. Itu menurut Bapak. Sangat sering. Contoh kasusnya, kalau Bapak punya pengalaman karena Bapak basicnya peduli lingkungan, ya, pemerhati lingkungan, pejuang lingkungan. Bicara lingkungan berarti bicara kita semua, bicara lingkungan hidup, bicara orang per orang, bicara sosial. Nah, kita punya kampus Unpar, kita punya pemerintah, tapi ruang-ruang publik yang menjadi kepentingan bersama itu oleh banyak pihak tidak dihiraukan. Secara global dengan adanya perguruan tinggi banyak hal positif yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Contohnya ada aktivitas ekonomi, aktivitas pembangunan, terus ada keramaian, ada peluang usaha, manfaat positifnya ada dan banyak. Dampak negatifnya tadi dengan banyaknya orang, banyaknya jumlah penduduk mempengaruhi ke lingkungan yang ada. Nah, salah satu contohnya misalnya banyak bangunan-bangunan yang tadinya rumah tinggal dipakai ruang usaha untuk kos-kosan. Kalau rumah tinggal dulu itu penduduknya atau penghuninya hanya 5 orang, begitu di kos-kosan kan jadi 40 orang, jadi 100 orang. Nah, itu kan menggunakan fasilitas seperti air bersih atau apa, otomatis semakin banyak. Jadi itu terpengaruh. Sangat mempengaruhi. Terus produksi sampah. Satu mahasiswa yang Bapak tahu, satu kresek. Kalau ada 1000 mahasiswa, 1000 kresek. Kemacetan. Terganggunya ruang-ruang publik. Seperti apa terganggunya mungkin? Parkir kendaraan yang ke kampus sembarangan. Mahasiswa yang pakai roda 2 juga parkir di ruang-ruang publik. Makin macet, terus fasilitas umum yang kurang diperhatikan. Baik oleh kampus, oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Ya, kalau pengen lancar, pengen tertib, pengen terjaga nilai-nilai kekeluargaan, ya harus ada kewajiban yang dilakukan oleh semua pihak agar haknya untuk bersatu, haknya untuk saling dihargai itu bisa terwujud. Secara umum tentu ada perubahan ya. Kalau zaman dulu sebelum ada kampus ya, karena di sini banyak ruang terbuka, halaman-halaman rumah yang luas gitu. Penyerapan air hujan itu bisa masuk ke tanah. Sekarang dengan banyaknya bangunan, tidak hanya kampus tapi lingkungan di sekitar kampus juga pada membangun. Jadi ruang terbuka, daerah-daerah serapan air itu semakin berkurang. Otomatis kebutuhan air bersih atau air sumur ya semakin berkurang.
Makin kesini yang dirasakan oleh kami sebagai masyarakat itu komunikasi atau interaksi sosial dengan pihak kampus atau difasilitasi oleh pemerintah itu semakin jarang. Jadi banyak kegiatan-kegiatan atau kepentingan banyak pihak yang seharusnya bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan, bisa didiskusikan. Ini seringkali kurang difasilitasi, terutama oleh pihak terkait ya, dalam hal ini ada pemerintah, tadi ada pihak universitas dan pihak pengurus masyarakat. Harapannya Unpar membuka diri, termasuk juga dengan masyarakatnya, bangun komunikasi yang sehat, ya, beri ruang dan waktu untuk sama-sama berdiskusi, berinteraksi atau membangun keinginan bersama agar ke depan nilai-nilai kebersamaan atau nilai-nilai kekeluargaan antara pihak kampus maupun masyarakat luas di sekitarnya itu semakin kokoh terjalin untuk tujuan mewujudkan kalau di undang-undang itu kan Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Harus ada kenal dulu, dekat dulu, baru bersatu. Sepanjang itu tidak dipenuhi, ya perwujudan dari Persatuan Indonesia tidak akan terwujud. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi saya memberikan kritik, saran dan masukan ke kampus. Yang perlu diingat oleh pihak kampus itu karena Unpar ada di Cimuleuit, Unpar punya tanggung jawab moral sama seperti kita sebagai masyarakat dan pemerintah. Penataan lingkungan di sekitar Cimuleuit, di sekitar kampus, di wilayah kita ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harapan saya ya Unpar bisa jadi leader, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pengurus masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menata lingkungannya biar lebih tertib, lebih bersih, lebih sehat, lebih tertata dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Sampah dan lain sebagainya, ketertiban, keamanan, gitu, parkir juga. Tadi sudah disampaikan penyerapan tenaga kerja. Ini yang belum bisa dipahami oleh masyarakat luas di sekitar kampus ya. Dalam rangka membangun ekonomi masyarakat, salah satu aspek yang terpenting itu pendidikan. Jadi membangun sumber daya manusia. Harusnya bergandengan tangan dengan pihak Unpar, karena Unpar lembaga pendidikan tinggi. Bagaimana imbas positifnya masyarakat di sekitar kampus itu tertarik dengan pendidikan agar sumber daya manusianya semakin naik dan berkualitas. Jadi kalau gitu pernah nggak ada masyarakat sini yang udah kuliah di Unpar? Sepanjang sepengetahuan Bapak ada, cuma prosentasenya sangat kecil. Dan kalau bicara biaya studi, nah realisasi di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat sekitar. Berapa sih biaya studi di Unpar? Unpar sendiri pasti tahu, tetangganya yang namanya tetangga kan pasti tahu tingkatan ekonomi kelas apa sih masyarakat di sekitar sini. Wajar nggak masyarakat di sekitar sini dapat beasiswa atau studi murah yang terjangkau. Nah saya pikir ini yang harus kita komunikasikan agar visi misi Unpar, visi misi bangsa Indonesia, pemerintah daerah plus masyarakatnya bisa mewujudkan visi misi itu, merangkul, memfasilitasi, berkolaborasi dalam rangka ya tadi prioritas membangun sumber daya manusia jauh lebih penting daripada membangun fisik, fasilitas umum. Kalau dari sisi aktivitas mahasiswa sekarang itu banyak jauh terjadi pergeseran. Contoh kasus misalnya kalau mahasiswa Unpar ada kegiatan malam keluarga atau kegiatan
musik terutama. Itu kadang-kadang dari sisi kegiatannya juga musiknya musik kekinian zaman sekarang. Terus komunikasi atau pemberitahuan atau izin keramaian itu kan bikin satu acara itu, apalagi kalau malam hari ya, terdengarnya. Sementara di sekitar kampus ini kan ada rumah sakit, ada masyarakat, ada penghuni kos juga, mahasiswa. Tidak semuanya bisa menerima. Nah, itu juga harus menjadi perhatian, terutama pihak internal kampus. Ya terjadi tadi ya, ada sedikit kurang diperhatikan bahwa kita punya budaya gotong royong. Nah, gotong royong ini harus dipahami bahwa tidak istilahnya yang dalam bentuk fisik. Jadi gotong royong itu bisa gotong royong saling mengingatkan, bisa bergotong royong saling mengakomodir aspirasi, gotong royong dalam berbagai hal lah. Ini yang semakin ke sini semakin berkurang. Ya, memang ada dampak negatifnya ya, terutama aktivitas mahasiswa yang kadang-kadang masih itu sampai malam ngumpul-ngumpul. Apalagi di era sekarang ya, media sosial, terus yang lagi viral ini judi online. Oh iya. Kita prihatin. Jadi mahasiswa begadang-begadang, ya sedikit banyak masyarakat lokalnya terbawa, pengaruh itu ya. Terpengaruhi lah dari gaya hidup atau kebiasaan negatif dari tanda kutip oknum mahasiswa. Mungkin tidak sebagian, tapi itu terjadi dan itu ada.